Budaya Cimahi Amapadu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Lajang yaitu Bapak Harina Susianto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi atau menyebarluaskan budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Nah, ini dalam rangka untuk memenuhi tugas Goesan mengikuti JGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Ya. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Ya. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya, tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Kenapa bahasa menimbulkan tidak asing? Karena hal itu sudah kita lakukan setiap hari di lembaga kita ya. Kira-kira siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa itu budaya positif? Monggo dari Bapak Ibu Guru yang sudah senior mungkin tidak asing lagi ya. Budaya positif itu apa? Bina, begini Pak Irawan, terus iya, bagus sekali untuk belajar sebelumnya. Budaya positif itu anak-anak ya, kegiatan atau kebiasaan yang baik yang kalian lakukan setiap hari. Contohnya katanya belajar itu apa? Memungut sampah, itu budaya positif ya. Kalian harus menerapkan ya, karena budaya sing apik. Kemudian ada yang bisa membuat contoh lagi yang ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan. Monggo Pak Irawan. Tidak apa-apa, yang lain bisa. Iya, 100 itu merupakan contoh budaya positif. Kita harapannya datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Terus yang lain, monggo dari Bapak Ibu dulu. Ya, apa ya contohnya? Ya, itu yang lain. Iya, pakai seragam sekolah. Terima kasih untuk Rina. Masih banyak lagi ya. Kalau kegiatan keagamaan sekolah kita itu sudah membudayakan biasanya dipimpin oleh guru agama dan diwakili oleh baca seterusnya itu ya sholat duha. Ada lagi istighosah baca. Kalau Bu Kiki itu biasanya membariskan anak-anak setiap sebelum masuk kelas itu setiap hari Jumat itu sama Bu Kiki diajak senam. Ya itu sudah budaya positif dan itu sudah terjadwal sejak dulu setiap hari Jumat. Contoh yang paling gampang lagi apa? Sebelum masuk kelas anak-anak itu baris di depan kelas. Terus bapak gurunya mendampingi. Setelah itu saling, itu contoh budaya positif. Ya pada CGP ini sebelum sudah kita masuk pada budaya positif ada 8 mana Mbak? Nah, nih ada 8 konsep inti budaya positif ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keenam motivasi perilaku manusia, ke-6 itu posisi kontrol guru, ke-7 keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Mungkin dari sini asing ya, yang poin nomor 8 itu sama nomor 7 itu asing. Kalau yang lainnya saya kira Bapak Ibu sudah agak paham semua ya. Nah saya sendiri asingnya juga di nomor 7 sama 8 itu. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah kita mulai dari nomor 1, pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, pola pembelajaran yang dulu dengan sekarang itu ada perbedaan sedikit ya. Kalau yang sekarang itu pakai paradigma pembelajaran baru ini. Apa yang dimaksud dengan paradigma pembelajaran baru? Itu proses pembelajarannya itu berdasarkan diferensiasi ya. Jadi menuruti kebutuhan anak-anak. Oke, berpusat pada anak. Jadi Bapak Ibu Guru akan merancang pembelajaran itu dipusatkan pada kebutuhan anak atau menggambar pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ya, kalau dulu itu berpusat pada guru. Apapun yang diajarkan itu yang merancang guru, terus bocah-bocah mengikuti aturan guru. Tapi kalau sekarang beda ya. Ada
ada perubahan sedikit, kita melakukan pembelajaran mengikuti kebutuhan anak, ya, atau bisa disebut study center. Jadi semua itu berpusat pada anak. Terus yang terbaru lagi perubahan kurikulum. Dulu kita pakai K13, bahkan sekarang masih pakai K13 ya. Di sekolah kita memakai dua kurikulum. Yang kelas berapa pakai kelas 1, 2, 4 dan 5 itu pakai per. Sedangkan yang kelas 3 dan kelas 6 itu masih pakai K13. Apa bedanya Bu? Bedanya ada perbedaan sedikit. Oke, kalau umur itu kita merdeka belajar, oke. Dalam arti tidak sangat bebas, namun perancangannya sesuai kebutuhan anak itu ya. Kemudian yang dimaksud pembelajaran dengan paradigma baru itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, mungkin yang umur itu tidak asing ya, yang pakai kurikulum merdeka itu tidak asing. 1, beriman dan bertakwa. Harapannya dalam proses pembelajaran itu ada kegiatan ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu contoh sebelum mulai belajar kita berdoa. Kemudian apa itu yang kedua? Berkebinekaan juga. Anak-anak itu di desa kalau ada di desa itu kan ada berbagai macam perbedaan atau keragaman. Kita tidak boleh mempermasalahkan keragaman, kita jadikan apa? Kekayaan kita, saling menghargai ya. Gotong royong. Dari gotong royong ini kita ciptakan pembelajaran yang melatih anak-anak itu bekerja sama. Salah satu contoh katanya belajar mengundi sampah itu. Kalau di dalam kelas kita rancang pembelajaran berdiskusi. Jadi setelah diskusi itu ada kegiatan presentasi. Ada yang itu misalnya 4 anak, yang 1 anak jadi pemaparan materi, yang lain nyatet pertanyaan dari temannya. Terus yang lainnya apa? Menjawab pertanyaan dari temannya. Itu namanya gotong royong dalam proses pembelajaran. Kemudian kreatif. Apa itu kreatif? Ada yang tahu? Menyelesaikan masalah dengan berbagai macam cara ya. Kalau kita belajar, katakan kelas 6 juga selalu membuat keyakinan kelas. Kemudian yang lain peraturan kelas, yang kelompok lainnya adalah kesepakatan kelas. Kemudian dia mengemasnya itu setelah jadi itu dengan berbagai macam kekreativitasan ya. Ada yang dihias pakai kertas panel, ada yang langsung dibiarkan saja. Itu namanya kreativitas anak ya. Kemudian masuk ke berpikir kritis. Harapannya kedua, generasi penerus ini punya pola pikir yang kritis. Kritis itu dalam arti tidak selalu kritik temannya, itu salah ya. Kritis dalam arti mencari pemecahan masalah. Intinya kita tidak boleh bermasalah, tapi harus menyelesaikan masalah. Itu kritisnya ya, jangan disalahartikan. Kritis sebenarnya untuk kacangnya itu kurang tepat. Kemudian lanjut mandiri. Yang dikatakan mandiri, katakan Bapak Guru kelas 5 memberi materi tentang ini. Tolong selesaikan soal ini dengan cara mandiri. Di kelas dijelaskan, kemudian anak-anak di rumah bisa mencari sumber yang lain. Kalau kesulitan pakai internet, itu kalian sudah mandiri. Akhirnya masalahnya terselesaikan. Sementara itu yang paradigma pembelajaran baru. Lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ini juga baru lagi. Kalau zaman dulu kita itu mengontrol peserta didik itu hanya bayangan, tidak sampai ke anak. Kalau sekarang itu kita tidak boleh mengontrol anak, tapi kita mendampingi proses pembelajaran anak. Beda lagi. Kemudian ilusi ada membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu tadi kalau ada masalah kita kritik, itu kalau dia berpikir positif itu mungkin bisa diterima, tapi kalau dia berpikir negatif itu menjadikan dia benar salah. Jadi itu kurang tepat ya. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga kurang cocok ya. Karena kalau zaman dulu itu anak yang pintar dikasih penghargaan, tapi sekarang tidak. Penghargaan itu bisa membunuh kreativitas anak. Oke, jadi kurang tepat lagi di sini. Kita tidak boleh memberi penghargaan meskipun itu positif ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa tidak memaksa, itu sudah kurang tepat, itu sudah hanya bayangan saja ya menurut pembelajaran terbaru. Lanjut
Monggo Pak Irawan. Gimana? Iya itu tuh. Artinya dulu Pak, kalau disiplin itu ya mengatur pada diri seseorang, kemudian ada unsur tanggung jawab sesuai dengan nilai yang diyakini. Oke. Nah kemudian kalau tujuannya disiplin itu apa? Untuk memberdayakan peserta didik itu berbuat disiplin tanpa mengharapkan penghargaan, ya. Kalau saya penghargaan, dia sudah sadar bahwa itu penting bagi diri kita sendiri. Tuh, oke. Nanti arahnya itu ke motivasi dari dana aja ya. Jadi nek lakon opo kuwi enggak usah dari hargai. Saja aja. Nomor satu. Nomor satu. Satu. Masih semangat? Iya. Terima kasih. Lanjut. Disiplin sudah paham anak-anak. Kemudian nilai kebajikan. Nah ini baru lagi ya. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang dibuat oleh warga sekolah itu. Jadi sih membuat bukan bapak ibu guru. Halo Juna. Nah ini ada 3 macam nilai kebajikan. Yang pertama nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang umur pasti paham ya. Nah ada gotong royong. Kemudian saya yang baru lagi nih, yang PYP itu ya. PYP itu ada unsur toleransi, rasa hormat, integritas, dan percaya diri. Kemudian keterampilan fisik itu terkait dapat dipercaya. Jadi harapannya anak-anak itu kalau ngomong dapat dipercaya. Ya, itu masuk apa tadi nilai kebajikan. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini yang penting. Ini nanti Pak Irawan kena ya. Mohon pengalaman untuk biar anak fresh ya. Kebutuhan dasar manusia yang bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oke. Kemudian tindakannya itu apa? Tindakan yang kita lakukan itu untuk mencapai tujuannya ya, sebentar. Nah ini dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Ini arti dari kebutuhan dasar ya. Lanjut. Nah ini ada 5 macam kebutuhan dasar. Juna pada paham apa saja kebutuhan dasar kita? Yang pertama, ada kebutuhan hidup. Contohnya apa Jun? Novel yang dari kelas 6, yang dari kelas 1. Dasar hidup. Apa lagi yang kita tempati? Rumah. Apa lagi? Pakaian. Itu kebutuhan dasar ya, berupa kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan cinta. Nah ini rasa diterima, dipedulikan, sampai cinta. Nah ini contohnya kalian diterima untuk berteman, itu berarti cinta dan kasih sayang. Kemudian kekuasaan, biasanya dalam satu kelas itu ada yang paling menahan, itu tidak boleh ya, harus dihindari. Kemudian kebebasan, salah satu contoh buku kelas 3 itu merancang pembelajaran menyuruh anak gambar. Nah pada saat itu anak-anak pasti bertanya, Bu, temanya apa Bu? Nah kemudian guru kelas 3 Bu Kiki memberi gambaran temanya adalah lingkungan. Nah secara tidak langsung anak-anak kan sudah apa? Bebas. Alhamdulillah dia memberi arti termasuk memberi kebebasan ya. Nah lanjut yang kesenangan. Nah pada saat jam bermain antara fakir dan putranya kaos atau oke, itu biasanya berkejar-kejaran di halaman. Leo pengejar juga itu kesenangan ya. Nah itu contohnya, sekedar contoh. Nah ini motivasi perilaku ada 3 ya. Yang pertama itu motivasi intrinsik, itu timbulnya dari dalam. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Dan yang dari dalam itu biasanya ingin dan menghargai diri sendiri. Yang dari luar itu dapat motivasi dari luar. Katakan misalnya Pak Irawan ulang bahasa Indonesia, tapi kalau kamu dapat kamus tak paling ini ya. Itu motivasi ekstrinsik dan itu tidak boleh dilakukan untuk pembelajaran sekarang ya. Lanjut. Ini perbedaan antara hukum, konsekuensi dan restitusi. Nah kalau hukum itu nanti anak-anak bisa ada unsur ancaman dari anak kepada kita kalau kita pilih. Kalau konsekuensi itu biasanya tidak ada unsur ancaman. Kalau restitusi itu kita menyelesaikan masalah dengan cara kolaborasi ya. Yang paling cocok itu pakai restitusi. Lanjut. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah di sini ada guru yang tipe penghukum, yang kedua
membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang ketiga posisi guru sebagai pemantau, yang keempat sebagai manajer. Barangkali dari Bapak Ibu guru kita masuk poin yang mana ya? Kalau biasa sebenarnya masuk poin pendukung dulu kalau belum tahu, tapi kalau sekarang tahu dipertimbangkan itu kurang tepat dalam pendidikan. Kira-kira Pak Yaman masuk poin yang mana Pak Wan? Pemantau, ya sebenarnya mantau bisa deh. Kemudian ini masuk yang mana kira-kira? Apa? Teman ya. Wina masuk yang mana Bu? Bu aja masuk yang mana? Kabel. Untuk Mbak Ina masuk yang mana Mbak Ina? Teman ya, semuanya bagus. Namun nanti ada tempatnya ya. Kalau teman itu nanti kalau Bapak Ibu guru jadi teman murid itu akan ada unsur ketergantungan. Jangan dibiasakan ya. Biasanya murid ini manja. Kalau hanya disebut boleh tapi kurang tepat. Kalau Pak Wan mantau, biasanya tak sih dipantau, biasanya orangnya ada aman-aman saja. Tapi tak sih dimantau, tiba baca, pasti dengan baca di ya, beda. Itu juga bagus, tapi ya kurang tepat. Yang paling tepat itu jadi manajer, ya. Manajer itu gimana? Kita itu ada masalah, ya. Kita selesaikan bersama-sama, ada solusi gitu, ya. Jadi tidak menyalahkan si A, si B. Contoh, kalau ada murid kita nakal, ya, kita dapat laporan dari wali murid, kita nggak langsung menyalahkan murid, tapi kita telusuri pelan-pelan. Kira-kira dan kita tidak mencari yang salah dan tidak mencari yang benar. Kita mencari nek sama ini kira-kira benar orang. Terus kira-kira sama ini apa itu melanggar kegiatan masalah. Jadi nanti tidak ada yang disakiti dan tersakiti. Itu intinya di manajer nih Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan kita untuk menjadi manajer. Tapi yang namanya manusia itu pasti punya karakter yang berbeda. Ini cuma ilmu kebaruan. Iya, tanpa seperti itu. Lanjut. Bagaimana nama? Halo. Patir. Nah, lanjut ya. Ini sebenarnya waktunya 1 jam. Terus ya. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol apa? Yang posisi menghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu nanti dampaknya ke anak itu mungkin selamanya dia akan ingat. Iya, itu makanya harus di apa itu biasa secara pelan-pelan baca ya. Nah, di saat sekarang itu baca gambarnya terus mengikuti ini kan, berarti keliru gitu. Kemudian pemantau ini membuat perasaan bersalah. Nah, ini biasanya berapa kali kamu mengecewakan guru? Masuk bina. Kemudian teman. Nah, ini nanti anak-anak itu cenderung untuk manja. Jadi harus dikikis. Kemudian pemantau. Nah, ini Pak Orang ini nih. Nah, kamu sudah belajar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu masuk pemantau. Tapi itu anak-anak sudah tersakiti ya. Kenapa anda? Saya mulai nanti uji. Udah lagi juga sakit terus pakai apa jajannya seperti itu. Nah, ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita cari solusi yang paling tepat apa ya? Mantap untuk bersikap tidak menyalahkan, tapi cari solusi. Mungkin nggak boleh Pak, bukan kanan aja. Aku juga bingung, aku bingung Pak. Lanjut ya. Nah, nih posisi kontrol apakah aku seperti tadi? Pak Wan masuk sebelah mana Pak Wan? Dari Pak Irawan dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk apa? Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Hukuman deh. Itu pakai bahasa nih. Mendi kok ngadu. Ketumpul cici. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini masuk manajer. Kamu pernah
wis kita lebih condong ke manajer saja. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa toh kita kok harus membuat keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Monggo Bu aja yang lebih senior, kenapa kok butuh keyakinan aja? Kok ya apa itu peraturan? Oke, dari PPU yang muda gimana? Ini Pak Wan, Bina, terus sekarang ini santai aja. Atau dari anak, kenapa Pak Wan? Ayo dari anak, yang kelas mana habis membuat? Kenapa kita? Iya Pak Wan? Nah, kok tidak peraturan? Kenapa? Karena kita kandung. Iya, karena nanti kalau keyakinan kelas itu yang membuat kamu sendiri, yang melakukan kamu sendiri, tidak ada paksaan dari bapak ibu guru. Kamu sudah sadar dengan sendirinya. Nanti pun masuk ke motivasi intrinsik itu nanti kalau kita bisa menerapkan, insya Allah lembaga kita akan aman ya. Jadi tidak saling menyalahkan. Kalau peraturan kelas itu nanti ada yang pelaksanaannya itu ada semacam pemaksaan ya. Nah, sama juga dilakoni sama tak hukum, tak disanksi itu yang berapa di situ ya. Nanti endingnya anak itu akan dendam pada bapak ibu. Mungkin ada kalau di sekolah yang lebih tinggi ya, anak-anak di SMP itu kan biasanya muridnya diparingi hukuman, akhirnya sepeda yang kemudian digembosi. Nah dari situ mungkin ya. Nah, lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Kenapa harus membentuk keyakinan kelas? Sifatnya itu abstrak, berupa yakin sih ya. Kalau yakin itu arahnya dari yang maha kuasa, jadi anak-anak lebih senang melakukan. Dan kalau takkan si buat menungso, karena bocah-bocah yang untuk tentang aja. Kemudian berupa pernyataan universal, sifatnya umum Pak Wan ya. Contohnya keyakinan kelas itu menghargai teman. Terus apa lagi yang kelasnya kemarin? Selain menghargai teman, keyakinan kelasnya disiplin. Nah itu dari peraturan kelas yang datang tepat waktu Pak Wan ya. Terus kita ubah ke keyakinan kelas. Apa lagi? Hah? Mengerti teman sudah. Contohnya tidak gunakan. Apa lagi? Apa? Keselamatan itu keyakinan kelas ya. Nah kebersihan itu juga keyakinan kelas. Tanpa diperintah bapak ibu anak-anak sudah sadar. Ini cara pembuatannya Pak Wan. Nanti dari kesepakatan kelas dirubah ke peraturan kelas, langsung masuk ke keyakinan kelas. Nah itu harapannya nanti kelas dengan keyakinan kelas ya. Harus besarkan saja ya. Lanjut. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini asing ya. Apa tuh segitiga restitusi ya? Apa buat ya? Wina, Diki, Pak Wan. Jadi baca segitiga sebagai di mantap. Mantap terus ya. Nah, ini saya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar
kemudian ada solusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga distribusi yang saya adakan di kelas 6. Si Juna paling lihat karena saya kelas kok enggak terdengar enggak hilang. Nah itu contohnya suaranya enggak terdengar ya. Jadi anak didatangkan ke kelas, ditanya baik-baik, terus dia mengakui kesalahannya, terus solusinya dia tahu. Itu masuk keyakinan kelas. Oke. Kalau ada dari semacam itu insya Allah tidak ada bentuk-bentukan antara peserta didik kita Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir ini penutup. Nah, dan guru cantik apa ini bukan saya mama, tapi ini adalah yang saya lihat dari Google. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Kemudian saat ini bagaimana perjalanan diri sebagai among itu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini filosofi Bapak Hajar Dewantara ya. Jadi pendidikan kita itu menghambat pada anak intinya. Kita tidak boleh anak yang harus ikut kita, tapi kita menjadi anak, memanusiakan anak didik. Insya Allah kalau kita lakukan ya, pendidikan di negara kita akan maju. Itu dari hadapan ya. Penerapannya ya tidak langsung bisa aja ya. Alon-alon, sampai ke takon. Nah ini malah besok kalau dengan itu juga pasti bisa ini. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari desa terkait budaya positif. Anak-anak yang bertanya kira-kira paham dari penjelasan desa? Kalau Bapak Ibu saya yakin sudah paham. Bisa paham? Paham betul? Kalau sudah nanti jawab pertanyaan. Siap ya. Nah, nanti kelas 6, kelas 3 dan kelas 1 bisa jawab ya. Sebutkan contoh budaya positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan. Yo, siapa yang bisa? Presiden. Yo. Siapa yang bisa? Silakan Mas Lutfi. Mantap. Apalagi? Mantap untuk mengawan membersihkan sampah ya. Dan selain kelas 6 apalagi? Presiden ini ya. Bisa apa deh? Oke. Ya, apa yang positifnya? Sama sudah melakukan sejak dulu. Ada? Membantu guru. Budaya positif apa deh? Membantu guru ya. Masuk budaya positif. Apa lagi? Tambah satu lagi. Katanya aja apa? Mematuhi. Patuh pada bapak dan ibu guru. Nek didewi boten bantah, ya. Kemudian kalau sudah tahu budaya positif, apa yang kalian lakukan? Apa? Menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Jangan ditinggalkan itu. Kemudian, halo. UB. Tadi Bu Esa sudah menjelaskan keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas itu apa? Apa Ben? Hanya dari cewek ke tangan. Mana tanganmu? Ini tanganku. Ayo yang juga bisa menjawab. Contoh keyakinan kelas apa? Iya. Iya. Kebersihan. Nah, ada lagi? Oke, ayo banyak sekali contoh keyakinan kelas itu apa? Keselamatan. Jangan berlari-lari di dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Karena nanti nek sama lari-lari jatuh akan berbahaya. Sementara untuk yang segitiga diskusi, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu dulu. Pas? Alhamdulillah. Kelihatannya kayak mata saya putih.
monggo. Sampun dari pina kok. Sampun dari kaji. Ini Pak Ibu. Dari atas. Nah, jadi mari kita terapkan budaya positif yang ada di lembaga kita. Oke, jangan suka bertengkar. Tuh, pas karena semua sudah memahami meskipun belum maksimal karena barang baru itu perlu proses. Makanya yuk pelan-pelan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk sosialisasi terkait tugas saya. Kemudian Bapak Ibu Guru yang telah mendukung saya sehingga siap mendengarkan meskipun tanpa ada bus-busnya ya akhirnya. Kemudian anak-anak yang telah siap mendengarkan semuanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh tutup. Akhir kata bila topik walidaya walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena dari barisan yang paling depan duduk dulu yang belakang deh. Nah, silakan sambil baca Wina. Mas Fatih sama Mas Ubed duduk dulu karena ini budaya deh ada itu. Nah, silakan langsung keluar. Saling dengan bahasa gini aja ya. Terima kasih. Turut turut. Nah, ini aja langsung. Turut antri. Nah, baik. Mata remaja ayo. Nah, ingat. Nah, yang besar dulu lah. Tangan dia yang benar. Sip. Akhir apa tadi? Kita mau besar dulu ya. Atau bapak ibunya. Jadi kalau ini bisa bagi kerjanya untuk kasasi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2,
Kemudian kelompok 2 setelah kesepakatan kelas, jadi nanti tugas kalian adalah menulis peraturan kelas. Oke, peraturan kelasnya apa? Setelah peraturan kelasnya jadi nanti buat dengan kelas. Oke, selesai ya. Kalau sudah nanti hasil kalian kita dapat di papan tulis ya. Kita mulai dari kelompok 1 kesepakatan kelas terus apa Pak? Kelompok 1 kesepakatan kelas terus apa Pak? Silakan kita baca maksudnya. Kalau kesepakatan kelasnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, kira-kira masuk peraturan kelas apa? Pakai sini ya, tulis ini. Nah, sip. Masuk peraturan kelas apa ya? Silakan dari kelompok 2. Ini kan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini kesepakatan kelas. Kalau masuk peraturan kelasnya apa? Tidak boleh. Oh, masuk datang tepat waktu. Silakan ditambah dari peraturan kelas. Ya, silakan ditambah. Nah, mas ini harus silakan. Nah, kemudian kalau sudah belajar masuk peraturan G. Dan kalau yang masuk ya di sini saya di bawah ya. Nah, karena bisa di sini bos. Nah, bagus. Nanti mas ya. Jadi kalau satu saya katakan tidak boleh makan pasal pelajaran. Tenang mana? Keluar mana? Iya, mas ini saya dapat dari kelompok banyak. Dulu ya, nah, kemudian ya. Nah, kemudian karena masnya masuknya apa? Biasakan. Tidak boleh bahasa aslinya. Nah, kemudian yang mana? Kalau saya dapat dari kerja. Terus satu lagi. Untuk yang kesalahan kelasnya adalah tidak boleh berlari kelas. Tidak boleh berlari kelas. Ya. Silakan sana. Kemudian karena masnya tidak berlari kelas secara apa? Ya, tidak sama. Silakan. Kalau tidak boleh berlari kelas, itu dapat kelasnya kan masnya. Kalau sama tangan saya benar dari ya. Ya. Terima kasih. Sementara untuk yang tahun ini sudah selesai deh. Bahwa kalian sudah bisa menemukan kesepakatan kelas, menemukan peraturan kelas, dan membuat apa yang terakhir keyakinan kelas. 3 kalimat itu sampai PKMB. Nah, peraturan kelas berasal dari kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas. Nah, cara penerapannya itu ada perbedaan. Kalau kesepakatan itu yang membuat anak-anak dan dilakukan oleh anak-anak. Kalau peraturan yang membuat itu sekolah dan jika dilanggar nanti anak ada sanksi. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak serta bapak ibu dan yang melakukan anak-anak tanpa ada paksaan. Anak-anak sadar dengan sendirinya. Ada yang tanyakan? Paham? Kalau sudah paham, kalian ganti tulisan yang ada di post-it itu ditulis di kertas yang boleh bagi. Pak ini jujur ya, kelompok 1 misalnya ditulis kesepakatan kelas, tulis yang besar di tengah kelas ini. Nah, kalian tulis ya di sini kelompok 1 dikatakan kesepakatan kelas. Setelah itu tulisan yang sudah kami buat di post-it ganti di sini 182 tidak mana ditulis yang bagus. Pinggir-pinggirnya bisa dihias nanti ya. Para kelompok 1 ada yang dikatakan? Ya, kelompok 2 sama. Kelompok 2 tulisnya apa? Peraturan kelas, berarti tulis peraturan kelas 6. 1, 2, 3 sampai 5 ya. Terus pinggirnya bisa dihias seperti ditulis stiker senang, sedih dan lain-lain ya. Bisa. Kelompok 3 tugasnya keyakinan kelas. Jadi nanti kalian tulis sebagai besar keyakinan kelas 6. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah itu pinggir-pinggirnya bisa dihias sesuai dengan kreativitas kamu ya. Ada yang ditanyakan? Bisa berproses? Silakan ditanya sebelum kerja. Bu di mana boleh, sana boleh. Bu tulisannya dibentuk boleh, sana boleh. Yang penting nanti kita lihat. Siap? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tadi dengan laporan dari Bu Hedi, ibunya UB, katanya kamu harus berdekat dengan UB ya. Kenapa kesel? Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu pasti akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap UB? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, wajarlah kalau kamu marah-marah karena orang tuamu diajak ibu. Diajak, ibu sangat menyadari tindakan kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya, memukul. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu sampai mendorong UB apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Betul, menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, jika keyakinan itu penting, yang
yang akan datang